Sip, thank you udah ngingetin. Oke. Nah, oke ya, kita udah sampai sini, nggak apa-apa lah. Nah, di sini PV sama dengan NRT. P sama dengan N per V kali RT. Nah, kalau begini, kira-kira N per V itu apa sih? Molaritas, bener kan ya? Molaritas itu sama aja kayak konsentrasi. Udah, gitu. Ya, mari kita lihat soalnya. Di sini. Konsentrasi gas etanol. Jadi yang dikasih tahu sama dia konsentrasi dulu. Mula-mula segini. Hitung tekanan parsial uap air pada kesetimbangan apabila tekanan total saat setimbang adalah 1,4 atmosfer. Ya, coba kita lihat reaksinya. Kan C2H5OH, aku males nulis fasenya ya, nggak apa-apa ya. Ini berubah setimbang jadi C2H4 ditambah H2O. Nah, oke. Mula-mula reaksi sama sisa. Kira-kira yang 0,02 M ini apa sih? M, R, atau S? M. M ya. Mula-mulanya ya. Oke, tulis aja di sini. 0,02. Ya. Nah, diketahui tekanan total saat setimbang itu 1,4 atmosfer. Oke. Nah, karena kita mau ngitungnya tekanan, mungkin si 0,02-nya ini lebih baik kita ubah jadi tekanan dulu. Tadi caranya gimana? P sama dengan M dikaliin R dikali T ya. M-nya itu konsentrasinya berapa? 0,02 ya. Dikali R-nya itu 0,082 dikali T-nya oke, suhunya 307 artinya 327 tambah 3. Coba hitung hasilnya berapa tuh? 0,02 dikali 0,082 dikali 327 tambah 273. Hasilnya 0,984 atmosfer. Oke, sip. Oke ya, jadi kita pakai aja pressure-nya mula-mula ini P0-nya ada ya. P mula-mulanya 0,984. Oke, kita tulis aja di sini. Ini keterangan, ini atmosfer. Oke ya. Nah, terus dia, kita nggak tahu kan ya, yang beraksi berapa banyak. Yang penting kita tahu, ya udah, kita tulis aja di sini. Kan ini koefisiennya 111 semua ya, udah setimbang ya. Udah setimbang, udah setara ya. Ya udah, artinya kalau misalnya C2H5OH-nya beraksi sebanyak X, C2H4-nya beraksi sebanyak berapa? X juga kan ya? H2O-nya beraksi sebanyak X juga. Gitu. Oke ya. Oke, ini kita tulis artinya tekanannya turun jadi berapa nih? Jadi 0,984 dikurangin X. Ya. Nah, ini kan awalnya nggak ada kan ya? Karena kosong ya. Cuman ada dikasih tahu ini. Oke, artinya 0, 0. Artinya bertambah X sama X. Oke, tadi ingat. Ini kita mau cari eh, hitung tekanan parsial uap air. Oke ya, oke. Kita cari dulu tekanan parsial uap air. Oke, mungkin kita sini deh ya. Taruh konten. Wih, kayaknya pindah ke sebelah aja. Oke, di sini kita disuruh hitung tekanan parsial uap air. Tekanan parsial itu apa? Tekanan parsial artinya kayak fraksi mol itu kan kayak mol si dianya per mol totalnya kan. Tekanan parsial juga sama. Artinya tekanan dianya per tekanan total. Gitu ya. Oke, di sini katanya apa? Tekanan totalnya 1,4 atmosfer. Ya udah, artinya 0,984 kurang X. Tapi kalau ditambahin X harus jadi berapa? 1,4. Kan totalnya pada saat setimbang artinya sisanya ya harus 1,4. Ya udah kita hitung deh. X-nya berapa nih ya kira-kira? Coba kita pilih. Halo, tes. Masih ada suaranya? Oke, sorry ya tadi ketendang. Hmm, oke, di sini. Tadi udah sampai sini kedengeran ya? Sampai sini?
Masih ada gak tadi suaranya? Oke ya, oke. Jadinya kan tatanya totalnya 1,4. Ya udah, kita cari X ya. X-nya berapa? X-nya itu 0,416. Ya, iya benar. X-nya itu 0,416 atmosfer. Yang ditanya soal ini hitung tekanan parsial uap. Uap air itu yang mana? H2O kan? H2O punyanya siapa? X. Ya udah. H2O sama dengan 0,416 tekanan. Sampai sini aman? Aman ya? Oke, coba kalau aman ketik satu. Oke, nice. Oke, next. Hitung KP reaksi penguraian etanol. Nah, ini dia serunya. Soal nomor 2-nya, baru dia tanya, KP penguraian etanol itu berapa sih? Ya, oke. Tadi udah dibilang ya, K itu ada dua versi. Ada versi yang pakai konsentrasi, ada versi yang pakai pressure. Kalau versi yang pakai konsentrasi, artinya yang di sisanya itu konsentrasi. Kalau yang pressure ya udah, pakai aja yang pressure. Gitu ya. Artinya KP sama dengan apa nih kalau dari rumusnya? Kan produk pereaktan ya. Produknya itu C2H4 sama H2O. Oke, kita tulis saja. Pressure dari C2H4 kali pressure dari H2O per reaktannya pressure dari C2H5O. Oke, kita hitung masing-masing. C2H4 itu berapa sih? Sama aja kayak X ya. C2H4 ya 0,416. H2O itu berapa? 0,416 juga. Oke, per C2H5OH. Itu artinya eh, 0,984 per X. Berapa tuh? 0, oke. 0,568. Ya. Jadi ya kalau kita hitung hasilnya berapa? 0,416 bagi 0,58. Oke, KP-nya itu ternyata 0,295 gitu ya. Nah, coba menurut kalian KP-nya tuh lebih kecil atau lebih gede dari satu? Lebih kecil. C2H H3 ya? Sorry, salah. Ya udah. Oke, cuma saling. K-nya lebih kecil atau lebih gede dari satu? Lebih kecil ya. Artinya dominan siapa? Produk atau reaktan? Iya, reaktan. Betul ya? Karena reaktannya ada di bawah tuh pernya. Jadi karena kurang lebih satu, reaktannya lebih gede. Oke ya. Next, C. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Kurva manakah yang sesuai dengan reaksi kesetimbangan? Oke, coba kita lihat. Oke, ini yang garis-garis titik-titik itu etanol. Yang garis-garis terus ada yang bulat-bulat itu air sama etananya. Kebetulan mereka selalu sama kan ya pressure-nya, makanya mereka selalu nyatu. Oke, kira-kira dari sini, etanol udah bener ya, dari atas, bener ya? Kan awalnya etanolnya banyak, gitu ya. Terus lama menyedikit, artinya semuanya udah bener. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, yang mana nih yang bener? Yang A, C, B, D, yang mana yang bener kira-kira? Ya berangkat dari sini, K-nya itu kurang dari satu. Coba, iya betul, yang B yang bener. Kenapa? Karena kaknya kurang dari satu tadi kan yang dominan si reaktannya kan. Reaktannya siapa? Etanol. Ya udah, etanolnya harusnya di atas nih. Sedangkan si ininya apa namanya produknya air sama etananya di bawah. Yang A ini menggambarkan apa? Kaknya lebih dari satu karena air sama etananya itu lebih banyak daripada etanolnya. Kalau C sama ya, cuman ini lebih apa? Lebih kecil lah ya konsentranya daripada A. Nah kalau yang D gimana? Ini kaknya sama dengan satu, bener gak? Kan sama mereka. Gitu ya. Oke, buat ngerjain soal ini aman?
dibuat konsepnya. Jadi tadi kita udah belajar apa aja, aku review kali ya, soalnya tadi recordingnya kepotong. Kita udah belajar kalau misalnya reaksi keseimbangan itu ditandai dengan laju majunya sama dengan laju mundur. Tapi konsentrasi produknya sama reaktannya belum tentu sama, tapi yang pasti harusnya tetap, gitu ya. Nah ini grafiknya kayak gini. Rate-nya sama, konsentrasinya belum tentu, ya. Next, coba ya. Kita lanjut ke soal, bukan soal ya, konsep dulu kayaknya. Tadi kita udah belajar tentang keseimbangan berdasarkan tekanan dan konsentrasi. Oke, aku mau bahas lebih deh tentang yang KC sama KP ini. Tadi kan dibilang ya, keseimbangan itu konstantanya ada dua versi. Ada yang pakai KC, wait, ya, oke, ada yang pakai KC, ada yang pakai KP. Nah, kalau misalnya cuma tahu salah satunya gitu, gimana ya caranya yang gampang buat nge-convert? Jadi ada rumus ini. Kalian kan tahu PV sama NRT ya? Lagi-lagi, KC itu sama dengan apa? Sorry, KP sama dengan KC dikali RT, tapi hati-hati ada pangkatnya delta N gas. Oke. Kenapa cuma gas yang dihitung? Karena yang punya tekanan siapa? Ya gas doang kan ya? Cairan mana punya tekanan? Ada, cuman kecil gitu. Jadi nggak dianggap. Yang dianggap cuman gas. Kenapa ada pangkatnya? Karena kan kadang-kadang gini, eh ini sama sepernya hubungannya sih. Kan misalnya ini ada dua A, ya kita tulis dua A gas tambah B gas gitu ya. Ini setimbang jadi tiga, 4 deh, 4 C gas. Ya, misalnya KC, KC-nya gimana cara ngitungnya KC-nya? Oke, ada yang pertanyaan nih. Mau tanya, kalau misal di bagian soal A tadi, reaktannya ada dua dengan mol berbeda. Berarti salah satu akan jadi pembatas. Saat itu apakah masih perlu dimensiun X di produk MRS-nya? Kalau iya, kenapa? Apakah karena ditimbang? Oh, oke. X-nya itu nggak ada hubungannya sama kesetimbangannya. Itu cuman itunya loh, apa namanya? Stoikiometrinya. Kalau misalnya satu mol C2H3OH ini bereaksi, ya satu-satu juga kan mereka. Gitu loh, makanya kita misalnya sama X. Kalau misalnya ada pembatas nggak apa-apa. Kita tulis aja. Tapi biasanya dikasih tahu sih pembatasnya siapa yang habis. Kalau enggak, agak susah ya. Biasanya dikasih tahu siapa yang habis sih. Tapi tetap kita misalin sama X. Nah, X-nya dapat dari mana? Ini satu, satu, satu. Kalau misalnya di sini, misalnya ya dua, ya udah tulis aja dua X. Gitu. Oke, aman ya? Oke, X-nya dari situ. Ya, kita lanjut tadi. Oh ya, mau nanya, langsung open mic aja ya, nggak apa-apa. Biar nggak repot juga ngechat. Ya, kita lanjut. Tadi KC-nya apa? Cara ngitungnya gimana? Kan produk reaktan ya. Produknya aku tulis aja C-nya pangkat 4 per reaktannya A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1. Oke. Nah, kenapa delta N gasnya ini perlu? Karena misalnya kalau kita punya ini kan pangkatnya 4 nih. Artinya molnya itu N-nya pangkat 4, tapi volumenya juga pangkat 4. Sedangkan yang di bawah ini molnya pangkat berapa? Pangkat 2 ya. N-nya pangkat 2, tapi volumenya pangkat 2. Ini B-nya molnya pangkat 1, tapi V-nya pangkat 1. Overall V-nya kan sama. Jadi bedanya ini V-nya ada 3, bener gak? Yang ini ada 3, ini ada 4. Oke, ngerti gak? Ada perbedaan pangkatnya artinya di sininya. Kurang lebih gitulah ya. Tapi ya udah kita apelin aja. Jadi delta N gasnya itu gimana cara ngitungnya kalau di sini? Artinya delta N-nya sama dengan, ingat, delta ya artinya akhir kurang awal. Akhirnya 4, dikurang awalnya 2 tambah 1, 3. Dan ini delta N-nya 1, pangkatnya 1. Gitu ya. Aman? Kalau aman coba ketik 1. Ya, ya. Oke, aman. Ntar ya, aku ada soal yang KC sama KP ini di mockup UTS Kimia. Timbangan. Nih boleh nih.
Ya. Kita belajar yang Stoikio dulu deh, baru nanti belajar yang pergeseran. Ya, kita Stoikionya dulu di mana? Nah, aku cuplik aja dari sini soalnya. Oke, reaksi kesetimbangan kayak gini. Hmm, kalau X-nya berupa kuadrat, oh ya kalau X ini ya, nanti deh. Nanti ya kita jelasin. Kalau X-nya kuadrat ya udah pakai rumus yang ABC. Nanti ada contohnya deh. Kalau pangkat 3 itu bisa disederhanain jadi pangkat 2. Nanti ya, ada di slide-nya Pak Rukman. Oke, di sini kita lihat kesetimbangan SO2, O2 sama SO3 begini nih rumusnya. Oke, aman ya. Pada suhunya segini, molnya SO3 tuh segini, dimasukkan ke dalam wadah kedap 1,52 liter yang kosong. Ya, pada saat setimbang, di dalam wadah terdapat 0,0142 mol SO3. Berapa konstanta kesetimbangan tekanan dari reaksi disosiasi SO3? Oke, di sini. Yang dikasih tahu molnya sama liter ya, artinya bisa konsentrasi bisa lah ya. Tapi yang ditanya Kp. Gimana nih cara kerjanya? Coba ya, kita tulis MRS-nya dulu. 2SO3, aku males nulis fasenya, nggak apa-apa. Jadi 2SO2 ditambah O2. Ya, MRS. Oke, dari informasi ini coba. Eh ini dijadiin konsentrasi dulu kali ya, biar gampang. Konsentrasi dari SO3 sama dengan 0,02 per 1,52 ya, mol per liter. Sama dengan 0,2 per 1,52. Berapa tuh? Oke, 0,013. Oke, konsentrasi 0,013 ini punya SO3 kan ya? Tapi pertanyaan di M, R, atau S? M ya? Oke, sip. 0,013. Lanjut. Di sini juga ada 0,0142. Oke lah, kita cari konsentrasi. 0,0142 bagi 1,52. Berapa biasa? 0,0099. Aduh, susah. 0,009. Oke, 0,009 lah ya. Nah, ini punyanya si SO3. Tapi taruhnya di mana? S ya? Nah, benar. 0,009. Nah, artinya ketahuan nih. Sebenarnya pakai X juga boleh. Tapi oke deh, kita pakai X deh ya. Karena tadi yang nanya. X-nya kira-kira di 2SO3 harusnya tulisnya X doang atau gimana? 2X lah ya. Kan koefisiennya 2. Oke. Berarti di sini 2X, di sini juga 2X, di sini X aja. Ya, jadi ini turun jadi 2X, jadi X. Nah, ini ya udah kita pakai X aja biar ini. 0,013 dikurangi 2X sama dengan 0,009. X-nya berapa nih? 0,002 ya? Oke. Oke, sip. Yang ada bantu. Thank you. 0,002. Nah, dari sini ya udah dapat gampang. Artinya SO2-nya kita dapat dia 0,004, O2-nya juga dapat 0,002. Oke. Habis itu kita cari Kc lah ya. Karena kan ini dalam M nih. Kita kurungin deh. Ini molaritas. Artinya Kc-nya ini sama dengan apa? Sama dengan 0 produk proreaktan, produknya itu 0,04 04 004 tapi pangkatnya 2 ya, kali O2-nya 0,002 per SO3 ya 0,009, tapi hati-hati pangkat 2 karena koefisiennya ada 2. Oke ya, kita tinggal hitung ini berapa ya. Coba 0,004 pangkat 2 kali 0,002 pangkat 2 pangkat 2 per 0,009. Oh, ini hasilnya lumayan kecil ya. Tapi kita tulis jadi pangkat ini aja deh. Sama dengan
Ini ternyata oke 3,95 tapi kali 10 pangkat min 4 agak kecil. Ya, nggak apa-apa. Oke, tapi dari sini ini kan masih KC, sedangkan soalnya nanya KP. Gimana caranya tadi? Rumusnya apa? KC, KP sama dengan KC kali RT delta N gas ya. Oke. KC-nya tadi 3,95 kali 10 pangkat min 4. R-nya 0,082 karena kita mainnya atmosfer. Kali T-nya. T-nya 900 Kelvin ya. Pangkat delta N-nya berapa nih? Coba ketik di chat. Delta N-nya oh, satu ya. Satu. Ini ada dua tambah satu. Kurang dua. Jadi 3 kurang dua. Satu. Gitu ya. Bisa? Jadi pangkat satu. Oke, ya tinggal hitung lah ya. Ini berapa hasilnya? 3,95 kali 10. Ya. Jadi kalian hati-hati kalau kalian jawab KC-nya salah. Karena ini ya, lihat ada perkalian ya kan. Jadi hati-hati kalau jawabnya ini. Kali 900. Ini 0, oh oke. 0,029 tuh kan. Nah, jawabannya jauh lebih gede. Bisa? Ya ini. Kalau aman coba ketik satu. Oke, satu, 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 satu. Oke, aman ya. Nah, pertanyaan tadi, gimana stoikiometrinya kalau repot ada pangkat duanya? Aku susah, ininya aku ambil dari PPT Pak Ruman aja langsung, bentar. Contohnya kayak begini. Kayak gimana ya? Nah, ini dia. Kalau pangkat dua, contohnya ini. Oke, ini ya udah, kan ada pangkat duanya kan. Ini cara ngitungnya gimana? Ini bla bla bla, intinya ini udah. Ini ya udah ya, kita nggak usah bahas. Ya udah, ini kan 0,1 kurang 2x kuadrat sama dengan 0,36 kali x kan ya. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ya udah mau gak mau ini jabarin dulu. Artinya 0,1 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali 0,1 tuh 0,4 kan ya. X ditambahin 4x kuadrat sama dengan 0,36 x gitu ya. Nah, ini geser ke sini artinya 4x kuadrat dikurangin 0,76 ya, 76 x tambah 0,1 kuadrat tuh 0,01. Oke, ya mau gak mau ini pakai rumus ABC. Min B, masukin aja kalkulator. Min B-nya 0,76 plus ya, minus jarang sih. Soalnya kan maunya yang positif. B kuadrat min 0,76 kuadrat min 4 kali 4 kali 0,01 per 2 kali. Iya, mau gak mau harus begini cara ngerjainnya. Ya, aman tadi yang nanya? Mau gak mau gitu. Kadang-kadang tapi ada yang pangkat 3. Itu tidak bisa dielakkan lagi, ya udah. Itu aduh ketendang banget. Tes. Halo, halo. Maaf ya, ininya agak nggak stabil. Nah, kita lihat nih di sini. Tadi kan yang pangkat 2 harus begini nih, mau nggak mau. Ini aman ya, tadi kelihatan nggak? Sorry, apa kepotong? Aman ya? Oke. Nah, kalau yang pangkatnya 3, ya mau nggak mau, kita iniin aja, kita sederhanain aja. Misalnya nih, kan ada kuadrat sama pangkat 3 repot kan? Ya
Ya udah min 2x-nya dihilangin aja gitu. Katanya nggak apa-apa, karena hasilnya nggak beda jauh juga. Nah ini dari mana? Ya dari perkiraan aja. Ya, aman? Oke, ini cuma perhitungan aja. Jadi aku rasa aman. Next, tadi kita udah belajar banyak tentang konsep keseimbangan itu apa sih sama konstantanya ya. Kita juga udah main-main tadi sama ininya, KC sama KP, terus cara ubahnya gimana. Nah, satu lagi yang mau aku iniin, ya ini sih, apa namanya, hubungan K-nya itu kalau reaksinya dibolak-balik. Maksudnya gini, kalau misalnya ada reaksinya A tambah B timbang jadi C gitu ya, anggap aja semuanya gas biar gampang. Misalnya, jadi K-nya itu apa? K-nya C gitu kan ya, per A kali B kan, produk per reaktan. Kalau misalnya reaksinya dikali 2 mol ya, artinya 2A tambah 2B, hasilnya jadi 2C. K-nya jadi kayak gimana? Ini kalau kita manual, C-nya pangkat 2 per A-nya pangkat 2 gitu ya, B-nya pangkat 2. Oke, ini ya, ini kan tinggal dikumpulin aja pangkat 2 ya, ke depan. Boleh kan? Oh, udah pangkat 2. Ini K1, K2 gitu ya. Loh, K2-nya itu ternyata K1, tapi dikuadratin. Gitu. Dengan cara yang sama, kalau dibagi, artinya kita akarin. Gitu lah ya. Ini manipulasi gampang banget harusnya. Oke, yang sering dimanipulasi juga ini. Kalau misalnya 2A tambah 2B, A tambah B itu C. Kebalikannya gimana? C jadi A tambah B. Ada yang tahu? Artinya K, hubungan ini K3 sama dengan apanya K1 ini? Iya, satu per K. Ya. Ini mah cuman manipulasi doang. Harusnya intuitif lah ya. Nggak usah terlalu banyak dijelasin. Oke, next. Kita udah belajar manipulasi ini. Sekarang kita ke ini. Quotient reaksi. Q. Q itu apa? Jadi kadang-kadang gitu ya. Dalam suatu reaksi itu kayak reaksinya belum selesai. Jadi belum setimbang. Tetap bisa kita hitung kayak semacam konstantanya, konstanta, tapi itu belum setimbang. Jadi makanya kita tulis dia sebagai Q. Di mana Q itu sama aja kayak produk reaktan juga, ya. Nah, Q ini gunanya buat apa? Ini kan Q itu sewaktu-waktu yang belum setimbang. Q itu gunanya untuk meramalkan kesetimbangannya itu nanti produk atau reaktannya sih yang bertambah atau berkurang. Jadi nanti nilai Q ini harus dibandingin dengan nilai K. Kalau misalnya Q sama dengan K, ya artinya udah setimbang dong. Setuju gak? Setuju ya? Oh, reaksinya kita tulis dulu ya. Biasain reaksinya kita tulis. Atau menjadi C. Oke. Sekarang, kalau misalnya Q-nya lebih dari K, oke, kira-kira maknanya. Kalau Q-nya lebih dari K, artinya siapa yang kebanyakan? Produknya atau reaktannya? Ya, produknya benar. Produknya kebanyakan, gitu kan ya? Kalau Q-nya lebih dari K, artinya produknya Q bisa dibilang lebih jauh lebih banyak gitu ya daripada reaktannya gitu. Oke, artinya kan produknya kebanyakan. Kira-kira buat ngurangin produknya gitu kan, Q-nya harus berubah. Artinya misalnya A tambah B itu jadi C. Kira-kira kesetimbangannya bakal kemana nih? Kalau pada suatu waktu produknya kebanyakan, ya masa ditambahin lagi produknya nggak mungkin kan? Pasti berkurang produknya. Sorry. Iya benar, produknya berkurang. Reaktannya yang bertambah gitu. Ngerti? Ya. Jadi tadi kesimpulannya kalau Q udah sama dengan K, ini udah setimbang, aman sentosa gitu ya. Aman sejahtera. Q-nya lebih dari K, produknya kebanyakan ya. Produk kebanyakan. Artinya harus berkurang. Artinya kesetimbangannya, artinya kesetimbangannya bergeser, bukan kesetimbangannya bergeser, lebih ke eh, yang berkurang itu nanti produknya. Kafe jelek banget internetnya di sini. Sebentar. Aku pakai hotspot aja jadinya. Ya, sebentar.
Mohon maaf. Bentar. Oke, harusnya ini lebih aman. Karena pakai hotspot. Break, aku break out. Share screen. Oke. Tadi kita sampai mana? Oke. Tadi kalau Q-nya lebih dari K, artinya produknya kebanyakan. Dengan artian produknya harus berkurang. Gitu ya. Artinya ke kiri gitu. Oke, sip. Tapi sedangkan kalau Q-nya kurang dari K, artinya apa ini? Artinya reaktannya kebanyakan, bener gak? Reaktannya kebanyakan. Artinya sih reaktannya harus berkurang. Ah, berkurang. Males nulisnya. Kita tulis saja. Berkurang. Kalau reaktannya berkurang, produknya bertambah. Itu aja. Kalau produknya berkurang, reaktannya bertambah. Eh, sampai sini. Aman? Hubungan Q sama K? Gak usah diapalin itu kayak Q lebih dari K artinya reaktannya bertambah. Kan pusing ya. Di itu aja dilogikain gitu dari makna angka-angkanya gitu. Oke ya, aman? Oke, coba kita contoh soal ini aku ambil juga dari mockup biar lebih gampang. Nah, ini ada contoh ini nih. Ya, soalnya lumayan oke. Iya, aku yang bikin soalnya. Bentar. Eh, ini, aduh, jangan di sini deh. Pindah aja. Biar lebih lebih luas. Bentar. Oke. Nah, ini. Untuk meningkatkan perolehan bla bla bla, nggak penting. Intinya ada ini. Oke. Sebanyak satu mol CO, satu mol H2O, eh, satu mol C-nya itu satu mol H2O, dua mol CO2, dan H2-nya itu 2 mol, dikumpulin dalam suatu wadah dan dibiarkan bereaksi pada temperatur tersebut. Oke, ini sebenarnya mula-mulanya ya, gitu. Bisa dibilang Q itu sebenarnya pakai mula-mula gitu sih. Oke, di sini kita disuruh cari QC. Gimana caranya? Oke, QC sama dengan gimana nih guys caranya? Artinya ya udah produk pereaktan ya. Produknya siapa? CO2 sama H2. CO2-nya oh gini. Sebenarnya ini masih ini ya, masih mol tapi nggak apa-apa. Meskipun volume yang nggak diketahui, kita misalnya aja volumenya V lah ya. Artinya kan 2 per V gitu ya. Duanya itu punya CO2. H2-nya itu 2. Ya, 2 juga. Kita kali 2. Atau kita tulis dulu deh. CO2 kali H2 per CO dikali H2O. Itu sama dengan CO2 itu apa? 2 gitu kan ya. 2, tapi per volume. Hati-hati, ini mol. Harus kita bagi sama volumenya. Nggak apa-apa. Kita kali H2-nya itu 2 mol, tapi kita harus bagi sama V-nya. Per, CO-nya itu ada satu bagi V, H2O-nya itu ada satu bagi V juga. Nah, kebetulan ya, ini kebetulan. Oh, bisa dicoret ya V-nya. Jadi kita pakai yang mol juga nggak apa-apa. Gitu. Karena kebetulan bisa dicoret V-nya. Ya, aman? Jadi kita dapat dengan gampang QC-nya sama dengan berapa? Ketik di chat. Yes, 4. Udah. Ya. QC-nya sama dengan 4. Dari nilai QC tersebut, untuk masing-masing zat CO, H2O, CO2, sama H2, kan dikasih tahu KC-nya itu satu ya. Apakah zat akan bertambah atau berkurang dari jumlah jumlah mula-mulanya? Oke. Ini artinya K sama Q gedean siapa? Q ya, Q lebih besar. Artinya Q-nya lebih besar dari K. Tadi maknanya apa? Kalau Q-nya lebih besar, siapa yang kebanyakan? Produknya atau reaktannya? Ya, produknya kebanyakan. Kalau produknya kebanyakan harus dikurangin dong. Ya kan? Siapa produknya yang harus berkurang? Produknya dikurangin. Artinya CO2 sama H2. H2 ya. Ini produknya berkurang. Ya kan kebanyakan. Tapi si reaktannya nambah dong gara-gara produknya berkurang. Jadi CO sama H2O ini jadi sip. Sampai sini aman? Karena produknya kebanyakan, hati-hati ya. Produknya kebanyakan, makanya harus dikurangin. Gitu cara mikirnya. Karena Q-nya lebih dari K. Ya, kira-kira soal ini aman? Ya, 3, 2, 1.
Oke. Nice ya. Oke, kita udah belajar Q nih. Udah hampir selesai loh bab ini. Kita tinggal belajar Le Chatelier, which is ini favorit aku. Kenapa? Karena banyak hafalan-hafalannya. Oke. Le Chatelier tuh ngomong prinsipnya, kalau misalnya keseimbangan itu diganggu, pengganggunya tuh ada apa? Pengganggu keseimbangan tuh ada eh, bisa dibilang berapa ya? Satu, dua, tiga, oh empat ya. Pengganggunya ada empat. Konsentrasi, faktornya, eh, volume. Dari volume sama tekanan tuh sebenarnya berhubungan. Sama satu lagi suhu. Kalau di dalam reaksi itu konsentrasinya diganti-ganti gitu ya, atau volume tekanannya dimainin gitu, atau suhunya dinaik turunin. Nah bisa jadi kesetimbangannya tuh bergeser. Kita dari yang konsentrasinya deh ya, coba. Asas Satelir tuh ngomong itu kan ya, udah belajar di kelas. Kita ke penerapannya aja. Kalau konsentrasinya, misalnya A tambah B itu setimbang jadi C tambah D gitu ya. Kalau misalnya, kan ini udah setimbang nih keadaan ini ya, pada suatu waktu. Terus tiba-tiba ada orang iseng ya, aku tambahin deh A-nya, aku tambahin lagi nih A-nya. A-nya jadi banyak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya logikanya A-nya kan kebanyakan, pasti bereaksi lagi kan. Dong dia, itu kan ya. Otomatis kesetimbangan bakal bergeser ke A-nya kan tambah, artinya kesetimbangannya bergeser ke produk, gitu ya. Bisa, patokannya gitu. Terus ada orang iseng lagi gitu. Oh, C-nya kebanyakan nih. Ya udah, aku pindahin deh ke wadah C-nya. Oke. C-nya aku pindahin ke wadah gitu. Misalnya udah dihasilin nih. A tambah B jadi C tambah D. C tambah D yang udah dihasilin dimasukin ke pipa-pipa gitu lah ya. Kita pindahin gitu ke sini. Nah, apa yang terjadi? Kan ini hilang nih. Habis ini hilang ya ini artinya mau gak mau dia bakal bereaksi lagi. Sehingga kalau produknya dikurangin, reaktannya bakal bereaksi lagi. Artinya produknya lama-lama makin nambah. Gitu. Ngerti kira-kira cara pikirnya? Coba ya. Coba ya aku tes. Kalau misalnya volume B-nya, volume sorry, konsentrasi B-nya aku kurangin. Keseimbangannya ke mana? Ke kiri atau ke kanan jawabannya? Kiri atau kanan? B-nya aku kurangin. Ke kiri ya, benar. B-nya kan dikurangin. Otomatis kayak ini kehisap gitu. Oh ya udah ini ke sini. Tuh, ya. Kalau misalnya C-nya aku tambahin. Keseimbangannya ke C-nya aku tambahin. Kiri juga. Oke ya. Kalau misalnya D-nya aku pindahin ke tempat lain, nanti keseimbangannya kemana? D-nya dipindahin ke tempat lain. Kanan. Oke. Udah deh. Nah, simbolnya apa? Biar gampang kayak takutnya lupa gitu kan ya. Ya udah patokannya. Keseimbangan geser ke arah kurang atau tambah? Arah kurang gitu ya. Benar gak? Tadi kalau B-nya dikurangin, B-nya kegeser ke sini. Gitu ya gampang ya. Keseimbangan geser ke arah kurang. Kagak. K, G, A, K. Keseimbangan geser arah kurang. Kagak. Oke ya. Aman? Tapi ini mah sebenarnya bisa dilogikain. Oke ya. Yang konsentrasi aman ya aku anggap. Kita lanjut ke yang volume sama tekanan deh. Nah, volume sama tekanan penjelasannya agak rumit, jadi aku langsung kasih hafalannya aja. Volume sama tekanan, BTW. Eh, yang punya tekanan itu sama volume kira-kira lumayan besar apa? Gas sama aqueous ya. Jadi kayak yang tadi kalau misalnya yang ditambahin itu cuman yang berpengaruh itu cuman gas sama aqueous gitu ya. Kalau volume sama tekanan. Hafalannya ini. Kecil, kecil. Maksudnya apa? Volumenya kecil bergeser ke arah yang kesetimbangannya eh yang koefisien keseimbangannya bergeser ke arah yang koefisiennya kecil, kecil-kecil. Contoh lah ya, kita mungkin pakai Haber-Bosch ya, sangat ini sangat klasik contohnya. N2-nya gas ditambah H2-nya gas, ini katanya bakal menghasilkan NH3. Coba diinin dulu apa namanya? Setarain dulu. N2-nya koefisiennya berapa? Koefisien N2-nya berapa? Sorry. Satu ya. H2-nya jadi 3, NH3-nya jadi 2.
Ya. Oke. Di sini katanya kecil. Volume kecil, maka keseimbangannya geser ke arah yang koefisiennya kecil. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ini kan reaktan ya, reaktannya volumenya aku kecilin, oke, nggak bisa semua cuman satu ya, semuanya sih harusnya. Kan dalam satu wadah gitu, maksudnya wadahnya deh. Wadahnya itu volumenya aku kecilin, misalnya dari segini, cuma jadi segini gitu, disusutin. Kecil. Koefisiennya siapa yang lebih kecil? Ini koefisiennya berapa? Satu tambah 3 4 ya. Ini 2. Siapa yang lebih kecil? Produk atau reaktan? Halo? Produk, betul. Koefisiennya lebih kecil produk. Kalau volume dikecilin, bakal geser ke arah produk. Gitu. Hafalannya gitu aja lah ya, gampangnya. Kecil. Ya, aman? Kalau misal volumenya aku tambahin, ya kebalikannya. Koefisiennya yang besar. Gitu. Bisa? Ya. Nah, sama tekanan hubungannya apa? Kan kita tahu PV sama dengan nRT. Ini aja tuh udah apa mensugestikan kalau P sama V, kalau P-nya naik, V-nya turun gitu kan ya, kebalikan mereka. Artinya P apa namanya? Kalau tekanan itu kebalikannya, tebar kecil. Tekanannya diperbesar, berarah ke koefisiennya yang kecil. Kalau misalnya si wadahnya ini, tadi kan begini, kita tekan gitu ya, di press atau gimana gitu. Kira-kira kalau misalnya tekanannya di press itu artinya tekanannya membesar ya. Ke arah mana dia? Produk atau reaktan dari reaksi ini? Ke arah mana? Produk atau reaktan? Tekanannya kan makin nambah nih karena ditekan. Artinya keseimbangannya bergeser ke arah yang koefisien produk ya, karena yang kecil. Bisa? Hafalannya kocil, tebar kocil. Ya. Satu lagi hafalannya yang lebih seru. Suhu. Ya. Suhu ini bergantung sama yang exo atau dia endo. Ya, hafalannya ini, Coldex. Cold itu artinya apa? Temperaturnya dinaikin atau diturunin? Kalau didinginin, temperaturnya naik atau turun? Turun, ya benar. Ya udah. Kalau misalnya si suhunya diturunin, dia bakal geser ke arah yang exotherm. Ingat-ingat lagi, exotherm itu delta H-nya negatif. Contoh, kalau ada A tambah B, ini setimbang jadi C gitu ya. Delta H-nya minus sekian gitu, minus 100 misalnya ya, misalnya. Tuh. Nah, suhunya itu aku ubah dari 50 derajat ke 100 derajat. Kira-kira gimana nih? Kalau dia ini artinya hot ya, makin panas. Kalau makin panas kan coldex. Kalau makin panas artinya ke arah yang endotherm. Masalahnya, ini delta H-nya min 100. Ke sini ini exotherm. Arah yang endotherm yang mana? Kan delta H kalau itu kebalik ya minusnya berubah jadi plus gitu ya. Artinya ini ke arah produk atau reaktan keseimbangannya. Produk atau reaktan? Coba tadi. Kan ininya ditinggi ini suhunya. Artinya ke arah yang endotherm karena Coldex hafalannya. Yang endotherm siapa? Produknya atau reaktannya? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau kiri yang ini? Ke kiri atau ke kanan? Kiri ya, karena yang kiri yang endotherm gitu. Kira-kira ngerti gak? Coba kalau aman ketik satu. Halo? Oh, kok agak sepi nih chatnya. Oke, boleh ulang nggak? Oke. Tadi hafalan yang mana? Yang kocil-kocil aman nggak? Yang suhu aja. Oke. Nah, kalau misalnya suhu itu apalagi nih, Coldex. Kalau suhunya diturunin, dia bakal bergeser ke arah exoter. Diketahui reaksi A tambah B, reaktannya.
berubah jadi C produknya, itu delta H-nya minus minus 100 atau berapa gitu. Artinya ke kanan reaksinya ekso atau endo? Ekso, benar kan? Kan negatif. Ya, ke kanan itu ekso. Sedangkan tadi temperaturnya dari 50 derajat ke 100 derajat C Celcius. Artinya ini dinaikin kan ya? Hot. Kalau cold itu ke arah exotherm, hot itu ke arah endotherm. Yang endotherm siapa? Ke kanan atau ke kiri? Kiri, benar. Kan ke kanan minus, ke kiri artinya plus. Maksudnya ke kiri itu C, jadi A plus B, itu delta H-nya plus. Berarti ke arah kiri yang endotherm. Ya, aman? Nah, itu bisa. Ya, mungkin ke contoh soal deh, biar lebih ini. Ada ini contohnya. Oke, contoh ya. Ini kita manipulasi deh. Soalnya kadang-kadang suruh ini. Misalnya ada reaksinya kayak gini. Dari reaksi di atas, kita baca dulu ya reaksinya. C gas ditambah H2O gas, setimbang jadi CO gas tambah H2O gas. Dari reaksi di atas, sarankan satu aja tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perolehan gas H2 hidrogen apabila reaksi dilakukan pada temperatur tetap. Oke, jadi kita nggak bisa mainin yang itu ya, Voltex itu ya. Kita pilihannya cuma mainin ada apa? Satu, dua, tiga. Konsentrasi, volume, sama tekanan. Kira-kira yang bisa dimainin mana? Konsentrasi, volume, atau tekanan? Mana yang bisa dimainin? Konsentrasi. Konsentrasi, oke. Coba. Oke, konsentrasi. Azin, coba. Kenapa kira-kira konsentrasi? Volume memang tekanan nggak bisa dimainin. Kenapa tuh? Kalau tekanan kan si apa sih koefisiennya kan itu ada satu satu, Iya, sedangkan yang heeh. produk juga satu satu, jadi dua Iya, dua tuh, jadi iya, habis dua-dua. sama. Sama, iya benar. Volume sama tekanan nggak bisa kita mainin, guys, gitu. Sip, aman ya? Ya udah, artinya kita cuma bisa mainin konsentrasi. Caranya gimana sekarang? Siapa yang dikurangin, siapa yang ditambahin? Kalau kita mau H2-nya yang makin banyak, gimana caranya? Oke, Eh, mungkin aku taruh satu ya. Produk sama reaktan. Produknya dikurang atau ditambah? Produknya ditambah. Hah? Ditambah. Hati-hati. Produk yang ini. Produk yang ini. Kalau produknya ditambahin, kebanyakan dong. Dia bakal geser lagi ke sini. Ya, reaktan yang ditambahin ya. Produknya dikurangin, reaktannya ditambahin. Udah jawabannya itu aja. Ya, kalau mau lebih lengkap kayak misalnya produknya H2 dipindahkan ke tempat lain ketika selesai bereaksi gitu boleh. Tuh, gitu ya. Sedangkan reaktannya misalnya konsentrasi, ini konsentrasi ya, sorry. Konsentrasi dari reaktannya, misalnya C-nya diperbesar konsentrasinya. Tuh, bisa ya. Aman sampai sini? Coba contoh soal lain nih. Ini kita yang tadi ya, soal yang tadi. Coba, reaksi tersebut berlangsung di dalam satu wadah. Apa yang terjadi ketika tekanan di dalam wadah diubah dari 4 atmosfer menjadi 15 atmosfer? Apa yang terjadi? Reaktannya bertambah. Oke, kita lihat ya. Ini kan tekanannya membesar ya. Kita ingat aja, tebar kecil ya. Tekanan besar ke arah koefisien yang kecil. Oke, di sini delta N-nya mah ini 2, ini 3. Oke, reaktannya bertambah, betul. Karena tekanan ini diperbesar, ke arah koefisien yang kecil, siapa yang kecil? So, ini reaktannya.
Oke, sip. Itu udah bisa. Ya, yang lain aman kira-kira kalau caranya kayak begini? Ya tentu saja alasannya jangan kalian tulis tebar kecil ya. Kalian bilang aja, kalau tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Di sini koefisien yang kecil itu SO3 gitu. Gitu aja tulisnya. Udah oke. Ya. Yang lain aman kira-kira? Coba. Kalau aman ketik apa ya? Ketik aman coba di chat. Eh? Pada belum aman kah? Aman. Oke. Gimana? Coba tiga respon deh. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Apa-apa. Ya, oke. Sip. Oke, yang suhu deh bentar. Aku ada ingat soal UTS, tapi yang mana ya? Ada yang suhu agak tricky, cuman enggak juga sih. Eh, Soal nomor berapa ya itu ya? Kayak yang tahun 22, 22, 23, bentar. Hmm. 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 Mana ya? Ada suhu-suhuan ini. Ya, gak nemu lagi aku soalnya. Tahun 21 ya? Enggak mungkin. Suhu. Ya udah deh, nanti aja. Gak nemu yang suhu. Kita salah-salah aja ya. Kita ambil soal dari ini. Hmm. Contoh deh. Kita ambil asal aja reaksinya. Oke, ini di-cut dulu bisa Pak. Set. Oke, ada reaksinya kayak gini nih. Terus kalau misalnya kita mau CaCO3 tuh makin banyak yang terurai. Kira-kira apa yang harus dinaikin? Suhunya dinaikin, apa yang harus dilakukan? Suhunya dinaikin atau diturunin? Kita mau lebih banyak CaCO3 yang terurai. Kayaknya gimana? Kayaknya naik. Oke ya. Coba. Bener gak suhunya naik? Kan ini endoterm ya. Oke. Kita ingat kalau ke sini kita maunya dia. Bentar. Coba ya. Tadi kan lebih maunya lebih banyak ini terurai sehingga lebih ke sini kan ya. Oke. Coldex. Tadi kalau misalnya dia exotherm bakal ke arah S. Kalau misalnya diturunin bakal ke arah exotherm. Sedangkan yang exotherm tuh yang ke sini. Artinya suhunya nggak mungkin diturunin. Betul, artinya suhunya harus dinaikin. Oke, sip. Sesuai logika lah ya. Ya kan CaCO3 yang kapur yang kita pakai buat itu gak sih? Buat popor. Itu kan ya? Lupa, lupa. Tapi iya dong. Kalau mau ini makin banyak reaksinya ya kita harus panasin gitu aja. Benar ya? Oke, ya udah aman. Aku anggap aman lah ya Le Chatelier. Ada yang menanya gak kira-kira tentang soal ini? Ya, aku anggap aman. Oke. Terakhir banget. Ini beneran terakhir. Ada hubungan kesetimbangan sama delta G. Yes, ada termodinamika di dalam kesetimbangan. Tapi jujur nggak tahu sih ini keluar atau enggak. Tapi kayaknya ada kemungkinan keluar. Jadi hubungannya apa? Termodinamika sama kesetimbangan. Kita dapat rumus ini. Delta G sama dengan min R kali T kali ln Q. Ya. Kita ada rumusnya kayak gini. Delta G sama dengan
Nggak min deh, plus. Ya. R kali T kali ln Q, sorry. Ya, artinya kalau misalnya kita mau cari delta G0, itu sama dengan delta G ditambahin R. Bentar, sorry. Bener gak ya? Dikurang ya? Sorry, bentar. Coba aku cek dulu rumusnya. Lupa. Delta G tambah, oh ya, sorry. Delta G sama dengan delta G0 ditambahin RT ln K. Ya, di sini. Hubungan termodinamika sama keseimbangan di sini. Ya, ingetin aja ya. Delta G, kalau delta G biasa itu RT ln Q. Tapi kalau misalnya dia, apa namanya, adalah delta G0, seringnya gini. Kalau misalnya pada saat setimbang, oke ya, setimbang, itu maknanya, hati-hati, delta G-nya yang nol, bukan delta G nol. Delta G-nya nol. Hati-hati ya, bukan delta G nol. Delta G sama dengan nol. Oke ya? Kalau saat setimbang, artinya kalau suatu reaksi itu setimbang, bisa dibilang delta G nolnya sama dengan min R telon, kakaknya simply. Benar? Bisa rumus ini? Kalau saat setimbang gitu ya. Setimbang artinya delta G sama dengan nol. Artinya delta G nolnya sama dengan min R telon. Kak. Ya, ini sering dipakai. Contohnya soal mana ya? TS. Coba ya. Oke ini. Ini soal tahun 2000. Ya, delta yang atas kok tidak pakai. Oke. Kenapa yang atas nggak pakai nol? Soalnya ini nggak setimbang. Q itu apa? Q itu bukan saat setimbang kan? Bener gak? Oke. Ini nggak setimbang, makanya dia pakai Q. Kalau nggak setimbang, delta G sama dengan RT ln Q. Ya. Ntar, coba. G sama- Ya, oke. Tapi yang lebih sering dipakai ini sih, guys. Pada saat setimbang, delta G nolnya sama dengan min RT ln K. Ya. Tapi kita pakai ini aja deh, biar lebih gampang. Kenapa delta G nolnya sama dengan RT ln K? Karena mungkin ya ini nggak usah. Karena delta G-nya ini. Ketika setimbang, delta G-nya 0. Ya. Contoh ini, tentukan nilai Kp untuk reaksi penguraian NH3 pada 298K. Nah, konteksnya, aku kasih tahu aja konteksnya. Dia udah ngitung delta G nolnya. Ntar, ini konteksnya. Ya, konteksnya dia udah ngitung delta G nol ya. Ya, makanya dia berani nanyain Kp-nya. Oh, sorry. Eh, Oke. Nah, tuh ya. Nah, ini gimana caranya? Kalau udah diketahui gitu, ini mah termodinamika lah ya, bukan urusan kita. Jadi kita udah dapet aja hasilnya. Kalau udah dapet delta G nol, terus pada saat setimbang Kp kan ya? Ini delta G nol sama dengan min R-nya 0,082. Jangan min 0,082. Karena kita delta G0 tuh biasanya pakai Joule. Makanya pakai yang 8,314 ya. Ya gak sih? 8,314. Iya benar. Oke. 3,14. Ya. Dikali T-nya berapa? 298 dikali ln K. Nah, delta G0-nya kan kebetulan udah tahu nih. Segini. Ya udah, pakai aja. Min 93800 ya. Harus ini kan masih kilojoule.
Sedangkan 8,314 itu Joule. Tuh ya, nanti cermati aja di bagian halaman depannya. 8,314 itu dia Joule, bukan kilojoule. Nah kan ini kilojoule, makanya ditambahin 1000. Ya, nah udah. Cara cari lonka gampang dong ya. Udah, artinya lonka sama dengan ini bisa coret 93800 per 8,314 kali 298. Di mana ini kan udah ini lonka. Gimana cara cari K-nya? Tinggal pangkat kan ya? Bisa? Saya K-nya simply cuman pangkat ini. Berapalah ini? Bisa aman hubungannya? Aman ya? Oke, next. Aku juga mau singgung sedikit tentang apa namanya titik didih normal. Ini ada hubungannya sedikit sama kesetimbangan ya tadi. Bentar. Titik didih normal. Oke. Kalau dia mendidih, tahu gak? Mendidih itu artinya apa? Bukan artinya menguap. Air tuh selalu menguap, bener gak? Konsepnya sebenarnya kita salah. Kalau air harus menguap pas 100 derajat Celcius doang, kenapa jemuran kita bisa kering? Itu konsepnya agak salah dikit. Ya, air tuh selalu bisa menguap, tapi pada titik didih, apa konsepnya? Uap sama airnya tuh setimbang. Oke? Jumlah uap sama airnya tuh bahkan sama. Kesetimbangannya tuh di mana mereka tuh jumlahnya sama. Oke, ngerti gak? Oh ya, kalau tadi Lonka, KP atau KC ya? Eh, jujur kayak KC deh. KP deh, sorry, KP. Biasanya KP ya? Iya, KP. Sorry. Soalnya ini ada hubungannya sama ini. Tapi fleksibel ya. Soalnya ada dosenku bilang KC sama KP tuh nggak apa-apa. Cuman setauku emang KP gitu. Oh, kata Pak Bambang fleksibel. Ya udah. Oke, oke. Fleksibel ya. Karena bedanya nggak terlalu jauh ya. Fleksibel panjangnya. Maksudnya? Nah, biasanya ya udah ikutin aja soal kalau misalnya ditanya di soal KP ya udah itu jadi KP gitu. Ya ini agak bingung sih. Oke sip, thank you ya. Kita lanjut. Kalau misalnya tak punya titik didih normal tadi apa konsepnya? Penguapan atau pendidihan itu adalah ketika air sama uap itu setimbang dan jumlahnya itu sama. Jadi misalnya ini ya ada H2O. Kalau mendidih artinya dari liquid dia berubah jadi gas ya. Ini kesetimbangan. Dan K-nya itu sama dengan satu kalau nggak salah ya. Coba koreksi bener gak ya? Kayaknya sama satu. Karena gas sama air itu sama. Air. Ya. Jadi apa? Tadi kan ada rumus delta G sama dengan RT ln Q kan ya? RT ln K kali sama dengan ya, ntar. Bener gak sih? Aku mau ke sini. Ntar coba aku cari. Maaf ya, termo agak repot. Cuman ada hubungan sama kesetimbangan. Ya, oke. Tadi, sorry. Tadi kan ada, bukan delta G, sorry. Delta G nol sama dengan min RT ln K kan? Tapi K-nya itu sama dengan satu kalau di titik didih. Kalau ln satu itu berapa, guys? Nol kan? Ya udah, makanya kalau dia titik didih, delta G nol itu sama dengan nol. Udah, itu aja patokannya. Ya, hubungannya sama kesetimbangan sedikit. Dari sini asal masalahnya. Ya, titik didih begitu. Jadi kalau diketahui ini soalnya kayak di ini mendidih pada titik didih normal itu delta G nolnya nol gitu ya. Gitu aja lah ya kesimpulannya. Harusnya udah. Jadi karena udah ada hubungan sama termo, aku rasa materi kesetimbangan udah selesai sampai sini. Ya.
Jadi sekarang kita ngapain? Kita latsol-latsol aja lah ya. Nah, kemarin ada yang sorry. Ada yang nanya di mana ya? Oke, sorry. Masih ya. Kita latihan soal sampai 4.30 atau ada yang mau request soal juga boleh. Kita kerjain bareng-bareng. Nah, dan diskusi ya. Soalnya takutnya aku ketelimbang juga. Oke, coba kita lihat. Oke, di suhunya 2000 derajat Celcius, ini ada namanya reaksi dekomposisi CO2. Dua CO2 gas itu setimbang sama 2 CO sama O2. Terus ada KC nih, katanya segini. Terus kontainernya, wadahnya 1 liter. Oke, sip. Di sini kita lihat. Jadi di dalam 1 liter itu ada mol CO2 ya, ngerti gak? Ada CO2-nya aja. Di mana dia belum apa nggak ada CO sama O2-nya di wadah itu. Baru ada CO2-nya. Habis itu dipanasin. Oke. Artinya kita pakai MRS lagi ya. Nah, ya kan? 2 CO2 ini setimbang sama 2 CO tambah O2 gitu ya. Di sini MRS CO2-nya katanya 1 kali 10⁻², 0,01. 1 liter ya. Jadi bagi satu ya sama aja molnya. Artinya molaritasnya. Ya udah. Artinya kita pakai aja. Mula-mula ada 0,1 ya. Next. Yang ditanyakan partial pressure dari CO. Ya adalah nggak apa-apa. Kita hitung M-nya dulu. Nah, kita lihat di sini ada 2, 2, 1. Artinya di sini 2X, di sini 2X, di sini X gitu ya, biar gampang. Nah, kita kan nggak tahu nih, ini ada berapa. Yang pasti kita tahu KC-nya. Jadi ya udah kita hitung dulu aja. Ini 0,01 kurang 2X. Ini ada 2X, ada X. Nah, kita tahu KC nih di sini. Karena satu-satu informasi yang bisa membantu kita nyari X itu cuma KC-nya. Ya udah. KC itu apa? Produk per reaktan kan ya? Produknya 2X kali X per reaktannya. Oh, sorry, pangkatnya hampir lupa. Pangkat 2. Wih, serem ya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini 0,01 kurang 2X pangkat 2. Oke. Ini sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 7. Ini tuh sebenarnya main asal nggak terjadi ya, soalnya kecil banget. Cuman ya udah nggak apa-apa. Kita hitung. Oke, ini yang aku bilang tadi. Kalau misalnya ini kan pangkat 3 nih. Mana bawahnya repot. Ya udah. Kita hilangin aja. Kita anggap dia nggak ada. Nggak apa-apa. Kita kira-kira gitu. Artinya ini atasnya jadi 4x pangkat 3 per 0,01 kuadrat sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 7. Artinya x-nya berapa tuh guys? Akar pangkat 3 dari 6,4 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 4 ya bahkan. Orang 4. Bener gak? Tak salah. Berapa ya ini? Aku buka kalkulator. 6,4 kali 10 pangkat min 7. Ya kalau salah pun angkanya tuh. Caranya yang pasti begini. Per 4. Iya, kecil ya. 1, 2, 3, 4, 2,5. 2 kali 10 4 4. Oke, dapat X-nya segini. Ya kan? Ya, kecil banget ya ini. Makanya aku bilang ini sebenarnya hampir nggak terjadi gitu. Karena kecil banget. Ya, di sini dia bilang dia tanyanya partial pressure of CO. Oke, kan kita taunya M-nya CO. M-nya berapa? 2 kali 2,52 kali 10 kali 4. Kalau mau cari CO-nya gimana? PCO? Ingat tadi ada rumusnya MRT kan ya? MRT. M-nya segini. Ya, segini lah ya. Dikaliin sama R-nya pakai 0,082 karena atmosfer. Dikali T-nya, aduh, 2000 tambah 273. Aduh, malas ngitungnya. Intinya gitu lah ya. Ngerti?
Nomor B begini. Kali, kali. Ya, ya. Kenapa dua x-nya dicoret? Nah, ini yang tadi jelasin. Kamu sanggup gak ngitung 2x pangkat 3 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 7, 0,01 min 2x pangkat 2. Gitu. Kan repot kan? Ya udah kita sederhanain aja lah ya, biar lebih gampang gitu loh. Ya udah 2x-nya anggap aja nggak ada. Karena x-nya kecil banget kan, bahkan kita udah lihat harusnya nggak terlalu ngaruh gitu loh maksudnya. Makanya itu dicoret. Karena nggak ada cara yang realistis buat kau ngitung itu kalau cuma pakai kalkulator saintifik. Betul. Ya, asumsinya di situ. Ya, ini ya begini. Ya, ini hitung sendiri. Next, how many molecules of O2 are present at equilibrium? Gimana nih caranya? Ya, gampang ya. Ketika ini kan X-nya udah dapet. X-nya segini, udah. Nggak terlalu repot malah ini. Molecules. Oh, tapi harus dikaliin ya, mau. Dia ditanya, ini dalam ini kah? Dalam apa namanya? Harus dalam itu apa namanya? Partikel kah? Jadi dikali bilang Avogadro. Ih, males banget. Ya, intinya gitu lah ya. Yang C, how if at all does the density of the mixture changes as it goes from its initial condition to its equilibrium state? Oke, ini ada yang bisa gak ya kira-kira? Mixture density. Oke, density itu bergantung sama apa? Density itu bergantung sama density apa? Rho sama dengan M perfect. Jadi bergantung sama massa per volume ini. Jadi cara ngerjain ini gimana? Perubahan density-nya mula-mula kan adanya mol CO2-nya 0,01 kan ya. Kita carilah 0,01 kali 0,01 kali 10 pangkat min 2. Tapi ini masih mol, artinya dibagi sama CO2. Itu apanya namanya? MM-nya berapa? Gitu ya. CO2 MM-nya berapa? 12 tambah 32 kan ya? 44. Sorry, sampai sini ngerti gak kenapa aku cari rho? Karena dia ngomongnya density. Density of the mixture. Jadi aku bandingin rho mula-mula gini, sama rho sisa. Gitu. Oke, ngerti kenapa aku ini? Ya, intinya gitu. Ya, rho mula-mula kan segitu. Sedangkan rho sisa gimana? Ya udah, rho sisa itu tinggal rho sisa sama dengan masanya itu semua massa ini. Kan kita cari lah ya, massa CO2-nya ada berapa. Terus massa CO-nya ada berapa. Ditambahin massa O2-nya ada berapa. Kita cari satu-satu. Terus dibagi sama volumenya tetap satu kan ya. Jadi gampang. 1 liter. Oke, ngerti maksudnya? Yang soal nomor C. Coba, kalau aman ketik 1. Mungkin ini tipe baru gitu ya. Jadi kayak, hah? Coba. Aman nggak kira-kira penjelasannya kayak tadi? Coba ya kita hitung deh mungkin biar lebih jelas. Nah, Ini ya, kita hitung ini coba sekalian menghabiskan waktu. Nah, karena udah selesai guys, materi keseimbangan tuh simple, benar. Eh, benar. eh, kok nggak bisa sih? Ya itu kambingnya tuh. Oke. Nah, kita lihat di sini tadi X-nya berapa? Sorry. Boleh request soal umur fosil. Umur fosil kayaknya itu deh. Itu di materi
kimia inti gak sih itu sumber fosil? Kok ada di sini? Kayaknya enggak. Coba. Kayaknya kurang nyambung deh. Mohon soal keseimbangan kinetika. Emang ada ya hubungannya, benar. Jangan saya kinetika. Kayak aku jarang ngeliat tipe soal itu ada yang tahu. Menurutku, apa ya hubungannya? Kayaknya nggak ada deh. Kak, yang ini kan ada kak ini kan, kak yang laju sama kak yang ini, kak besar sama kak kecil tuh beda. Harusnya mereka nggak ada hubungannya, setahu Pak Roman. Oh, oke. Oke, ya, ya. Kalau sempat ya, ada contoh soalnya nggak yang fosil? Tapi ini ada yang request soal kesetimbangan juga, jadi paling diutamain yang kesetimbangan dulu ya. Nah, tadi X-nya berapa ini? 2,52. Tapi mohon maaf, lama kok pasnya. Oke, 2,52 kali 10. Oke, nah coba di sini. Tadi katanya density kan ya? Rho mula-mula itu apa? Massa per volume. Tapi di sini adanya 0,01 ini mol. Jadi dibagi sama ya O2-nya ada berapa sih gram per molnya? 12 tambah 32 ya, 44. Per volume 1 liter. Ini berapa nih? 0,01 bagi 44 sama dengan kecil. 1, 2, 3, 4 2,2728 kali 10 pangkat 4 gram per liter. Sekarang row sisanya gimana caranya? Artinya masanya tapi jumlah semua massa ya per volumenya. Masanya ada 0,01 dikurangin 2,52 kali 10 pangkat 4 kali 2 ya. Aduh, males. Ya, per CO2 masih 44 ditambahin 2 kali 2,52 kali 10 kali 4 per CO itu berapa? 12 tambah 16, 28 ya. Ditambahin X-nya 2,52 kali 10 kali 4 per O2. O2 itu 32. Oke, per 1 liter. Nah, ini tinggal kita hitung aja lah ya. Berapa nih? 0,01 ya 1 dikurangin 2 kali 0 dikurangin 2 kali 2,52 10 banget. Ada yang 4 dikurungin dibagi 44 ditambah 2 2,52 kali 10 pangkat 4 per 28 ditambah 2,52 kali 10 pangkat 4 per 32. Hasilnya ternyata oke. Gak beda jauh tapi ada bedanya. 1, 2, 3, 4 2 kali 10 pangkat 4 gram per liter. Oke, ternyata density-nya slightly larger ya. Agak lebih dense. Oke, bisa perhitungannya kayak gitu. Yang nomor C. Ya, aman ya. Next, yang nomor D. Ini yang aku bilang ada termo di kesetimbangan. Yang bikin males. Haha. Coba kita lihat. To approach equilibrium, tadi katanya apa? Ini pakai ini dong artinya. Delta G. Ntar. Ya, gimana tadi apa? Delta G 0 ya. Sama dengan min RT ln K. K-nya bebas. Min 0, jangan. 8,314 kali T-nya 202273 lah ya. Kali ln K-nya tadi berapa? 6,4. Oh, kecil ya. Kali 10 pangkat min 7. Oke. Hasilnya 8,314 kali 2273 kali ln 6,4 kali 10 pangkat min 7. Oke. Min 269515 kayaknya ya. Kalau nggak salah. Ya, benar. Heeh. Joule tapi ya. Artinya kalau kilojoule-nya min, koma. Aman?
Kira-kira nomor G gitu, nomor D gitu. Ya, coba. Next, aku mau bahas ini ada yang nanya juga soalnya. Nanya tadi. Ini kita bahas sekilas aja ya, caranya aja. 8, 9, 10, 11. Di dalam ada terdapat konsentrasi berikut. Heeh. Apakah reaksi berada dalam keseimbangan? Nah, ini artinya cara nyari gimana? Dia udah setimbang belum? Caranya gimana? Kan di dalam wadah ada segini. Artinya kita harus nyari Q-nya kan ya? Gimana cara nyari Q? Q sama dengan 0, ini ya, produk per reaktan. Produknya NO kali SO3 kali SO3 per reaktannya itu 0,0025 dikali 0,0035. Oke, ini Q-nya segini. Terus dikasih tahu K-nya segini. Cara carinya dia udah setimbang atau enggak ya. Kalau misalnya Q-nya sama dengan K, baru itu setimbang. Kalau bukan, ya udah. Tapi kayaknya ini bukan deh harusnya ya. Kayaknya antara Q-nya lebih dari K atau Q-nya kurang dari K. Tadi apa? Kalau Q-nya lebih dari K, siapa yang kelebihan? Produknya kan ya? Produknya kebanyakan. Artinya produknya bakal berkurang gitu. Pergeserannya ke sini. Sedangkan kalau Q-nya kurang dari K, reaktannya kebanyakan. Bener gak? Reaktannya kebanyakan artinya pergeserannya ke sini. Gitu ya. Oke, nomor 8 gitu caranya kira-kira. Nomor 9, timbangan konsentrasi, tentukan Kc pada temperatur tersebut. Ah, ini mah bisa lah. 2 HBr. Iya, ini mah bisa. Artinya kan mula-mula ada segini. Oke. Terus pas timbang, artinya S-nya, pas S-nya, BR2-nya ada 0,0955. Coba ya kita hitung. 2 HBr gas ditambahi H2 gas ditambah BR2 gas. Ini MRS-nya, oke. HBr-nya itu 2 mol ya. Mula-mula 2 mol. Hmm, ya boleh. 2 mol, tapi kalau dalam molar, molaritas artinya 2 per 4 ya. 0,5. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Ini MRS. Yang mana ini kira-kira? Konsentrasi BR2-nya 0,0955 pada kesetimbangan. M, R atau S ya? S, iya sisanya kan ya. Pas timbang ya sisanya segini. Ya udah. 0,0955. Oh, ini gampang. Karena ini udah jelas ini kosong kosong. Enggak. Udah jelas ini 0,0955 gitu kan ya. Oh, ini juga ngikut. Oh, artinya ini tinggal 2 kali 0,0955. Terus ini dikurang berapa? Ini udah tinggal dikali, terus dibagi sama HBR pangkat 2. Udah, bisa lah ya ini. Nomor 10. Ya, pada suatu campuran CO gas H2OL dicampurkan ke wadah 2 liter pada temperatur 25 derajat Celcius. Pada tekanan ini, tekanan CO-nya segini. Campuran tersebut juga mengandung, oh repot ya. Eh, gimana sih? Ya iya kan ada H2O-nya. Udahlah, anggap aja. Oke. Mm-mm. Oh, I see. Oke, oke. CO tambah 2O. I see. Jadi ini ada airnya 0,391. Oke ya. Pertanyaannya, kalau dia liquid ada tekanannya nggak? Nggak ada ya? Gitu. Oke, campuran telur tengah mengandung pada temannya dipanaskan hingga 400 derajat dengan tekanan parsial dari HCHO2 pada 400 derajat Celcius. Oke, kita punya HC. Enggak, oke. Ini berubah jadi CO ditambah, sorry ini.
8, 9, sorry agak ngawat, 10. CO tambah H2O. Oke. Terus satu repotnya tapi ini intinya cara ngerjainnya pada keadaan ini artinya pas 25 derajat mula-mula dia tekanannya segini. Kemudian dipanasin hingga 400 derajat Celcius. Gimana ya cara ngerjainnya? Gas dicapai. Hmm, oke. Oke, aku ngerti. Oke. Ini artinya kita bisa nyari mole, bener gak? Meskipun ini ada atmosfer. Pakai apa nih kira-kira buat nyari mol dari COG? CO gas. Kan pressure-nya 0,177. Yes, PV meter T. Udah guys. Udah selesai. Artinya P-nya 0,177 kali V-nya 2 liter ya. Sama dengan PVN. N-nya kita cari, R-nya kita pakai 0,082 ya, soalnya atmosfer dikali temperaturnya jangan lupa diubah jadi Kelvin 298. Udah, dapat N-nya kan? Terus N yang diperoleh di sini ini jadi apa? Mula-mulanya kan ya? Oke. Mula-mulanya N-nya segini. Mungkin N-nya dibagi dua lah ya, biar jadi M yang besar. Oke, tapi nggak usah deh, nggak apa. N-nya aja. Oke, ditambahin H2O-nya katanya 0,391. Ya udah, kita apa namanya? Kita hitung aja ini H2O-nya berapa, ya kan ya? Ini ada NCO dapat dari situ. NH2O juga dapat, gampang lah ya NH2O nyarinya dari sini. NH2O bisa dapat, kita unlock gitu lah ya. Terus konstanta ini wadah tekanan estimanya berapa? Oke, artinya ini dia habis gak? Tiga Oke, kita nggak tahu dia habis atau enggak, tapi yang pasti ini bereaksinya X, X, X gitu ya. Dikurangin ini suatu angka bisa lah ya. NCO dikurangin X, NH2O dikurangin X, ini X, oke ya. Habis itu pasti gas tekanan parsial dari HCHO2. Oke. Pertama kita cari X dulu lah ya. Cara cari X gimana? Gampang. X sama dengan ya ini pakai KP, konstanta keseimbangannya. Artinya kan produk pereaktan. Produknya itu mol CO-nya dikurangin X, dikaliin H2O-nya dikurangin X, per, oh, KP ya? Oh, sorry. Artinya, nggak apa-apa deh tapi, gimana ya? Tapi KP ya? Iya, nggak apa-apa deh. Ini udah dapat. Jangan lupa dikonvert jadi, apa namanya? Jadi tekanan uap gitu ya. Bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini tinggal dikonvert aja di pressure. Repot lah, udah. X-nya udah dapat, udah. Dapat tekanan parsial. Atau gimana? Males convertnya ya udah pakai aja yang rumus ini. Ingat KC sama dengan kan KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N kan ya. Kalau misalnya kita cari KC, artinya KC sama dengan KP kali RT pangkatnya minus delta N gas. Kenapa minus ini kalau seper ya? Bisa nih dari sini diubah ke KC. Jadi kita nggak usah ngitung tekanannya lagi. Lebih gampang itu. Ya. Oke, nggak usah ini. Ya. Artinya ini benar dibagi dua, X-nya juga dibagi dua, ini sama dengan KC yang udah kita cari dari sini. Ya, delta N-nya berapa? 2 dikurangin satu. Satu. Oke, sampai sini aman lah ya soal nomor 10. Kurang lebih gimana? Ada gak ya yang nanya di sini? Ya, maaf, ini aku nggak tulis soalnya udah mepet juga. Oke. Yang HCHO2 itu gamin X kah? Enggak. Karena ini anggapannya ini bereaksi ke sini. Sorry, ini bereaksi ke sini. Jadi anggapannya kayak reaksinya ke sini gitu.
Makanya dia nggak min X. Ya masa nggak min X gitu. Ini HCHO ya. Nah. Jadi reaksinya anggapnya gitu. Ini jadi reaktannya, ini jadi produknya gitu. Gitu. Ya kurang lebih alurnya gitu lah ya. Nanti hitung sendiri. Next, nomor 11 reaksi Na24. Massa jenis. Bisa lah ini mah. Itu, lebih gampang, oke. KP-nya segini, pada wadah, oke. Ya udah, selesai nih. Ini kan tinggal ini ya. Coba kita taruh sebelahnya. Oke, terakhir deh, terakhir ini. Nomor 11 gimana cara ngerjainnya? Ya udah, 4,5 liter. Oke, N2O4. Ini berubah jadi 2NO2. Gitu ya. Wadahnya 4,5 liter. Oke, sama Nah, ini kita cara mainnya ada dua. Kalian mau ubah dia jadi KC lebih gampang kayaknya. Bener ya? KC sama dengan apa tadi rumusnya? Kebalikan ya. KP tapi kali RT pangkat minus. Hati-hati, pangkatnya minus delta N gas. Oke. Ya. KC-nya sama dengan 0,14 kali R-nya 0,082 kali T-nya 25 artinya 298 ya. 298 kali min delta N gasnya 2 kurang satu satu min satu. Oke, udah dapat KC ya. Udah dapat KC aman. Karena ini tinggal N24 0,0245 per 4,5 aja udah. Ini mula-mula kan ya. Ditempatkan mula-mula ada segini. Gitu. 0,0116 per 4,5. Reaksinya berapa? Gampang lah. Cuman kita X. Terus ini 2X gitu kan ya. Di mana yang ini nanti berkurang, yang ini nanti bertambah. Oke. Nanti dapat X-nya berapa? 0,0245 per 4,5 dikurangi X ini 0,0116 per 4,5 dikurangi ditambahin 2X ya. Ditambah. Oke. Terus ini dikali sama sorry bukan dikali. Kita dapat KC kan tadi? KC kita udah tahu. Ya udah. Artinya KC sama dengan 0, ini sekian ini si produk aku bilang aja ya. 2 NO2 pangkat 2 per N2O4 pangkat 1. Udah. X sama X udah persamaan kan ini? Udah bisa diselesain. Selesai. Oke. Udah bisa. Oh, ditanya masa jenis campuran ya udah kan udah dapat X ya. Mau dapat X-nya itu kan mol. X-nya kan. X-nya itu kan molnya. Kalau mau dicari apa namanya masa tinggal dikali kan molnya. Udah selesai. Dibagi sama liternya 4,5. Oke. Sampai sini aman, guys? Aman ya? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke. Nah, saya bergeser dari kanan ke kanan. Yang mana ini? Saya bergeser ke kanan. Yang nomor berapa? Produk NO2. Reaksinya bergeser ke kanan. Oh, oke, I see. Technically kita nggak tahu. Reaksinya bisa jadi ke sini. Kalau reaksi ke sini artinya X-nya minus. Bisa aja. Bener loh, bisa. Kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kan X-nya bisa plus, bisa minus gitu loh. Iya, tergantung nilai X-nya nanti kamu dapatnya pas di sininya plus atau minus gitu. Bisa, bisa kayak gitu. Tapi kita asumsi aja lah ya, soalnya baik, nggak mungkin dia iseng reaksinya ke sini. Iya, oke ya. Ada lagi guys yang mau nanya? Iya, jadi
Oh ya, tipsnya kimia tuh apa? Kalian tahu apa nih? Misalnya kayak tadi nih, yang soal nomor 10 udah susah. Iya kan, mungkin terlihat susah, tapi kayak, oh iya kan dari KP aku bisa tahu KC misalnya. Terus bisa aku hubungin. Terus ini CO, dari sini aku bisa tahu apa? Mol gitu kan ya. Gitu, gitu aja. Dari air ini aku juga bisa tahu mol. Oh, artinya aku bisa tahu konsentrasi juga nih nanti. Gitu loh. Gitu jadinya. Kalau kimia tuh mainnya gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum disudahin? Kalau, oh boleh, boleh, boleh. Tanya aja, boleh lewat PCWA. Kalau nggak sibuk ya tapi ya. Kadang banyak yang nanya, aku repot. Ya, ya coba aku tunggu sampai jam 5 pas kali ya. Kalau nggak ada yang nanya ya udah, kita selesai. Oh ya, tadi kelewatan bedanya K sama Q itu apa? Tadi kalau K itu khusus kalau keadaannya setimbang. Dengan kata lain, K itu bisa dibilang gini, kalau ada MRS, K itu pas setimbangnya. Jadi K itu sisanya. Kalau Q itu bisa dibilang mula-mulanya gitu. Tapi kadang bisa aja Q sama K-nya udah sama. Artinya ya udah itu udah setimbang gitu loh. Reaksinya nggak bakal berjalan lagi. Jadi Q itu bisa dibilang kayak K sementara pada saat itu gitu, K-nya segitu. Nah, gunanya apa? Ya, kita balik lagi ke catatan yang mana ya tadi. Ini, gitu. Kalau Q-nya lebih banyak, artinya produknya kebanyakan. Ya udah dikurangin dong produknya, sehingga reaktannya bertambah. Kalau Q-nya lebih kecil, artinya reaktannya kebanyakan. Kita kurangin lah reaktannya, sehingga produknya bertambah. Gitu. Beda Q sama K. Oke, aman? Oke. Proses Clapeyron udah dikeluarin di semester 1 itu nggak bakal keluar lagi harusnya. Proses Clapeyron. Harusnya nggak ada lagi yang klasis Clapeyron sih. Tapi itu buat, aduh lupa lagi semester buat nyari apa ya? Temperatur hubungannya sama apa ya, delta. Tapi klasis Clapeyron juga gampang soalnya rumusnya udah dikasih tahu. Jadi kamu tinggal pakai aja. Gitu sih. Oke. Iya, cuma oh iya benar. Cuma nyari delta H dari tuh.
Rumusnya udah pasti dikasih tahu, aman aja. Ya, oke. Aman kah? Ya, mungkin aku udahin kali ya.